Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Nurbalkis, mahasiswi dari Peminatan Kesehatan Lingkungan FK KMK UGM, ingin mempresentasikan terkait the impact of extreme heat exposure on social interaction and well-being of young adults, a scoping review, atau dampak paparan panas ekstrim terhadap interaksi sosial dan kesejahteraan pemuda tinjauan cakupan. Latar belakang scoping review ini yaitu, studi terbaru menunjukkan bahwa di banyak negara tropis yang lebih miskin, terutama di Afrika dan Asia, populasi muda mendominasi tenaga kerja manual dan luar ruangan. Analisis selama 20 tahun dari 1998 sampai 2019 mengungkapkan bahwa bagi individu di bawah 35 tahun mengalami kematian akibat panas 2,6 kali lebih tinggi dibandingkan dingin. Secara keseluruhan, 75% kematian terkait panas dalam sejarah terjadi pada individu di bawah 35 tahun. Perubahan iklim telah meningkatkan suhu global secara signifikan, sehingga menimbulkan dampak tak hanya pada kesehatan fisik tapi aspek psikososial, terutama pemuda yang beraktivitas di luar ruangan. Paparan panas ekstrim berpengaruh pada kenyamanan, termal, suasana hati, dan kualitas interaksi sosial mereka. Tujuan scoping review ini yang pertama, bagaimana paparan panas ekstrim mempengaruhi interaksi sosial pada pemuda atau remaja atau dewasa muda. Yang kedua, bagaimana dampak paparan panas terhadap mental, emosional, dan fisik pada pemuda atau remaja atau dewasa muda. Penelitian ini menggunakan metode scoping review. Database yang digunakan berasal dari Scopus, PubMed, dan juga Google Scholar. Dari database tersebut mendapatkan 206 artikel yang kemudian di-screening dan menghasilkan 5 artikel untuk dianalisis. Aplikasi yang membantu screening yaitu Ryan. Ryan merupakan platform berbasis web untuk memfasilitasi seleksi studi scoping review dan juga systematic review. Kriteria inklusi metode scoping review ini terdiri dari usia remaja atau pemuda atau dewasa. Kedua, fokus pada interaksi sosial atau kesejahteraan. Ketiga, studi kuantitatif ataupun kualitatif yang dipublikasikan dari tahun 2014 sampai 2025. Sedangkan kriteria eksklusinya, pertama, hanya membahas pekerja lansia atau anak-anak, dan yang kedua, fokus hanya pada fisiologi. Kemudian, kata kunci yang digunakan dalam metode ini ada extreme heat stress, social interaction, well-being, young adults, heat exposure, dan juga climate change. Lima jurnal yang dianalisis berasal dari Amerika Serikat, Chicago, Tennessee, Ghana, dan juga Cina. Metode yang digunakan dalam 5 jurnal tersebut ada berbagai macam, yaitu observational dan field study, ecological momentary assessment, studi eksploratif, studi cohort observational prospektif, dan juga cross-sectional survey. Sedangkan untuk populasinya itu terdiri dari 4 populasi. Yang pertama, remaja, yaitu kurang dari 16 tahun, pemuda dengan kisaran umur 16-30 tahun, dewasa 40-59 tahun, dan juga lansia yang berumur lebih dari 60 tahun. Hasil analisis 5 jurnal tersebut menghasilkan 4 poin penting. Yang pertama ada kerentanan populasi terhadap suhu, kedua, persepsi panas dan kenyamanan termal, ketiga, strategi adaptasi terhadap suhu panas, dan juga dampak suhu ekstrim terhadap kesehatan dan mental. Diskusi pembahasan
Pada penelitian ini menghasilkan beberapa topik. Yang pertama, fungsi kognitif menurun saat heatwave. Studi observasional selama heatwave di Amerika Serikat ditemukan bahwa remaja yang tinggal di bangunan tanpa AC mengalami penurunan kemampuan dalam memproses informasi dan memori kerja. Ini menunjukkan bahwa panas tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada fungsi otak, sehingga berpengaruh pada kemampuan belajar, fokus, dan produktivitas sehari-hari. Topik yang kedua, remaja terpapar panas lebih tinggi dari yang tercatat. Maksudnya adalah data suhu lingkungan yang tercatat di stasiun cuaca tidak selalu mencerminkan paparan panas sebenarnya yang dialami individu, khususnya remaja. Remaja sering beraktivitas di luar ruangan atau berada di ruangan dalam rumah yang tidak sama kondisinya dengan tempat pengukuran suhu. Yang ketiga, paparan malam hari beresiko pada kesejahteraan. Pada remaja, ini berdampak pada kelelahan, perubahan suasana hati, dan juga berkurangnya kesiapan untuk berinteraksi sosial keesokan harinya. Meskipun siang hari mungkin cukup sejuk karena penggunaan AC, suhu tinggi di malam hari tetap menjadi risiko tersembunyi yang mengancam kesejahteraan psikologis dan sosial kelompok muda. Topik pembahasan yang terakhir yaitu kenyamanan termal memengaruhi emosi dan interaksi sosial. Beberapa penelitian menemukan bahwa ketidaknyamanan akibat suhu panas berkaitan dengan peningkatan emosi negatif seperti iritasi, stres, dan juga kelelahan. Emosi negatif ini dapat mengurangi keinginan individu untuk berinteraksi atau bersosialisasi. Sebaliknya, pada kondisi suhu yang nyaman, emosi positif cenderung meningkat dan mendukung terbentuknya interaksi sosial yang sehat dan produktif. Dari kegiatan scoping review ini, peneliti mendapatkan adanya gap penelitian. Yang pertama, penelitian tentang interaksi sosial masih sangat minim. Sangat sedikit penelitian secara khusus mengeksplorasi bagaimana panas ekstrim memengaruhi kualitas interaksi sosial, seperti seberapa sering remaja atau dewasa muda berinteraksi dengan teman atau keluarga. Apakah mereka cenderung mengisolasi diri saat cuaca panas atau bagaimana suhu tinggi berdampak pada dinamika sosial di lingkungan perkotaan? Ini menjadi celah penting yang belum banyak dijelajahi. Yang kedua, fokus riset dominan pada aspek fisiologis. Banyak studi cenderung menitikberatkan pada respon fisiologis tubuh terhadap panas. Misalnya, perubahan detak jantung, suhu tubuh inti, penurunan kapasitas paru-paru, atau dehidrasi. Walaupun temuan ini sangat penting, riset semacam ini belum menjawab secara komprehensif bagaimana dampak panas berinteraksi dengan aspek sosial emosional seperti rasa nyaman, stres sosial, atau kebiasaan bersosialisasi. Yang ketiga, belum banyak studi di kawasan tropis. Kawasan tropis, termasuk Indonesia, mengalami suhu tinggi sepanjang tahun dan beresiko tinggi terhadap paparan panas ekstrim, terlebih di lingkungan urban yang padat. Sayangnya, sebagian besar studi yang ditemukan dalam review ini masih berlokasi di negara-negara subtropis seperti Amerika Serikat atau Eropa.